Di masa lampau, sebelum Jawa Tengah berwujud seperti sekarang, langit dan bumi masih saling berdekatan. Para dewa berjalan di antara manusia, mengajarkan cara bertani dan menjaga alam. Di tengah daratan luas, berdiri sebuah bukit kecil yang menjadi tempat pertemuan roh penjaga bumi. Bukit itu disebut Gunung Manikmaya karena puncaknya berkilau seperti permata saat terkena sinar mentari pagi. Tak ada yang menyangka bukit itu akan tumbuh menjadi raksasa, batu dan api. Penduduk sekitar hidup damai, bercocok tanam, dan memuja dewa yang mereka sebut Sang Hyang Jagatpati. Suatu malam, Jagatpati memanggil angin dari 4 penjuru, meniupkan napasnya ke arah Gunung Manikmaya. Dalam sekejap, bukit itu meninggi, memuntahkan uap panas dan gemuruh dari perut bumi. Para tetua menandai malam itu sebagai kelahiran Gunung Merbabu, gunung suci yang katanya adalah jembatan menuju kahyangan. Konon di dalam hutan lebat lereng Merbabu tinggal seekor naga raksasa bernama Naga Lawu. Tubuhnya berkilat hijau zamrud, sisiknya sekeras baja, dan matanya merah bagai bara. Ia ditugaskan oleh para dewa untuk menjaga kesucian Merbabu dari tangan manusia serakah. Barang siapa melanggar, badai dan longsor akan menimpa desa mereka. Namun, Naga Lawu bukanlah makhluk kejam. Ia sering membantu petani yang tersesat di hutan atau kehilangan ternak. Ia hanya marah jika ada yang menebang pohon keramat atau mencemari sumber air. Orang tua di desa-desa lereng gunung selalu mengajarkan anak-anaknya untuk memberi sesaji di sungai setiap purnama sebagai tanda hormat pada sang penjaga. Di lereng timur Merbabu ada desa bernama Watu Lumpang. Penduduknya terkenal rajin dan pandai membuat alat pertanian dari batu gunung. Mereka percaya batu-batu itu mengandung berkah karena berasal dari tubuh Merbabu. Setiap musim tanam, mereka melakukan upacara tumbal watu untuk memohon panen berlimpah. Dalam upacara itu, kepala desa menanam sebuah batu besar di tengah sawah sebagai tanda pengikat janji. Batu itu diyakini adalah pecahan dari singgasana Naga Lawu, sehingga tak boleh dipindahkan sembarangan. Para petani yang mencoba mengambilnya akan tersesat di hutan atau terkena penyakit misterius. Mitos ini membuat desa Watu Lumpang tetap menjaga tradisi dan hutan mereka dengan penuh hati-hati. Anak-anak di sana tumbuh dengan rasa hormat yang dalam pada gunung dan roh penjaganya. Di puncak Merbabu, hidup seorang pertapa bernama Ki Sembara. Rambutnya panjang putih berkilau, matanya tenang seperti telaga, dan langkahnya sehalus bayangan. Ia jarang turun gunung, kecuali untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Konon, ia sudah ratusan tahun hidup, menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Orang-orang percaya Ki Sembara adalah utusan langsung Sang Hyang Jagatpati. Malam-malam tertentu, warga desa melihat cahaya putih melayang di puncak. Diyakini berasal dari tongkat saktinya. Petani yang melihat cahaya itu akan mendapat mimpi tentang cara menyembuhkan tanaman mereka dari hama.
Ki Sembara menjadi bagian dari legenda yang diwariskan dari kakek ke cucu di lereng barat Merbabu. Saat musim hujan, kabut tebal sering turun menyelimuti desa. Warga percaya kabut itu adalah jelmaan seorang putri cantik bernama Dewi Arumsari. Ia adalah anak bangsawan yang dulu melarikan diri ke gunung karena dijodohkan dengan Raja Lalim. Dalam pelariannya, ia memohon pada para dewa untuk disembunyikan dari pengejarnya. Para dewa mengabulkan doanya dengan mengubahnya menjadi kabut abadi yang menari di lereng. Orang tua memperingatkan anak-anak agar tak berjalan sendirian di kabut tebal. Sebab Dewi Arumsari kadang mengajak orang ikut bersamanya dan tak pernah kembali. Namun, mereka juga percaya jika kabut masuk sawah, hasil panen akan berlipat ganda. Sebuah sungai kecil mengalir dari puncak Merbabu menuju desa-desa bawah. Airnya jernih, namun saat matahari terbit, kilauannya seperti emas. Legenda mengatakan sungai itu adalah air mata Dewi Arumsari yang membeku oleh angin gunung. Naga Lawu menjaga sungai ini dengan sangat ketat. Pada malam tertentu, batu-batu di dasar sungai memantulkan cahaya seperti permata. Orang serakah yang mencoba mengambilnya selalu gagal. Batu itu akan berubah jadi lumpur di tangan mereka. Tetapi bagi mereka yang mengambil airnya dengan niat tulus, air itu akan membawa keberuntungan dan kesehatan. Setiap 100 tahun sekali, Merbabu menjadi tempat ujian bagi para ksatria pilihan dewa. Mereka harus mendaki hingga puncak, melewati hutan lebat, jurang berbahaya, dan kabut pekat. Di puncak, mereka akan bertemu Ki Sembara yang menguji hati mereka. Ujian bukan tentang kekuatan fisik, tetapi kemurnian niat. Banyak yang gagal karena hatinya dipenuhi ambisi. Hanya sedikit yang lolos dan diberi biji cahaya. Benih mistis yang bisa menumbuhkan pohon penyembuh segala penyakit. Benih ini tak boleh dimiliki manusia biasa, karena jika jatuh ke tangan orang serakah, ia akan membawa bencana bagi seluruh negeri. Di lereng utara Merbabu, ada sebongkah batu besar berwarna hitam legam. Disebut Watu Peteng. Legenda mengatakan itu adalah ksatria yang gagal dalam ujian para dewa. Karena sombong, ia menghunus pedang pada Ki Sembara sehingga para dewa mengutuknya menjadi batu. Batu itu memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Penduduk sekitar percaya jika seseorang menyentuh batu itu sambil berniat jahat, hidupnya akan tertimpa kesialan bertubi-tubi. Namun, bagi orang yang datang dengan hati bersih, batu itu terasa hangat dan kadang memancarkan cahaya redup. Hanya sedikit yang berani mendekat, dan mereka selalu membawa bunga serta dupa sebagai tanda hormat. Tak jauh dari Watu Peteng, terdapat hutan lebat yang selalu diselimuti kabut tebal. Di sanalah bersemayam seekor harimau putih raksasa bernama Si Jagat. Ia adalah sahabat lama Naga Lawu dan bertugas menjaga jalur rahasia menuju puncak. Bulu harimau itu memantulkan cahaya bulan, membuatnya tampak seperti roh. Pendaki yang masuk hutan ini tanpa izin
akan dihadang oleh auman yang menggema di seluruh lereng. Namun, bagi mereka yang tersesat dan tak berniat buruk, si jagat sering muncul untuk menunjukkan jalan keluar. Beberapa pendaki mengaku melihat mata emasnya di antara kabut sebelum diselamatkan. Di sisi timur, puncak Merbabu, ada celah batu yang mengeluarkan nyala api kecil. Api itu tak pernah padam, meski diguyur hujan deras atau diterpa angin kencang. Warga menyebutnya api hyang, warisan para dewa sebagai simbol kekuatan dan kehidupan. Menurut cerita, api itu berasal dari napas nada lawu saat melawan roh jahat. Setiap tahun, para tetua desa membawa obor dari api ini untuk menyalakan tungku upacara. Mereka percaya api tersebut membawa keberkahan, melindungi dari pagebluk, dan mempererat persaudaraan. Siapapun yang memadamkan api itu diyakini akan mendapat murka gunung. Di ketinggian tertentu, jalur pendakian Merbabu melewati formasi batu berbentuk gerbang raksasa. Saat fajar, awan mengalir melewati celah itu seperti sungai putih. Warga menyebutnya gerbang awan. Pintu menuju kahyangan. Menurut legenda, roh para leluhur sering melintas di sana menuju dunia para dewa. Pendaki yang lewat di pagi buta kadang mendengar suara gamelan samar-samar dari balik awan. Ada pula yang melihat bayangan orang-orang berjubah putih berjalan perlahan. Para tetua berpesan, jika melihat itu, tundukkan kepala dan jangan berbicara, sebab itu adalah arak-arakan arwah suci. Seekor burung elang emas konon menjadi penuntun bagi mereka yang tersesat di Merbabu. Sayapnya lebar dan bulunya berkilau seperti sinar matahari. Burung ini dipercaya sebagai utusan Ki Sembara menguji apakah pendaki pantas melanjutkan perjalanan. Ia hanya muncul kepada orang yang berhati tulus. Beberapa pendaki menceritakan bagaimana burung itu terbang rendah mengarahkan mereka menuju jalur aman. Namun, jika seseorang mengabaikan petunjuknya atau mencoba menangkapnya, mereka akan tersesat selama 3 hari 3 malam. Legenda ini membuat para pendaki selalu memperhatikan tanda-tanda alam. Di lereng selatan Merbabu, ada lembah yang selalu dipenuhi bunga berwarna-warni, bahkan di musim kemarau. Warga menamainya Lembah Seribu Bunga. Menurut cerita, lembah ini adalah tempat Dewi Arumsari menebarkan harum tubuhnya agar dunia tak melupakannya. Setiap kelopak yang jatuh akan tumbuh menjadi bunga baru. Penduduk sering mengambil bunga dari lembah ini untuk upacara pernikahan atau kelahiran. Konon, bunga yang dibawa pulang akan memberikan kebahagiaan dan keberuntungan. Namun, tidak boleh memetik lebih dari 3 tangkai, karena akan membuat roh penjaga marah dan menutup lembah dengan kabut selama setahun penuh. Di tebing curam sebelah barat, terdapat gua yang sangat tenang. Disebut Gua Wening. Air menetes dari stalaktit dengan irama seperti denting gamelan. Konon, gua ini adalah tempat naga lawu beristirahat ketika ingin merenung. Suara tetesan air dipercaya sebagai bisikan para leluhur. Para pertapa yang masuk gua ini sering mendapatkan penglihatan atau mimpi tentang masa depan. Namun, tidak semua yang datang boleh masuk. Hanya mereka yang telah berpuasa dan membersihkan diri yang akan menemukan pintu gua. Karena bagi orang biasa,
Gua ini terlihat seperti tebing padat tanpa celah. Setiap malam bulan purnama, di puncak Merbabu terdengar suara tawa, nyanyian dan denting gelas. Warga percaya itu adalah perjamuan para roh gunung. Mereka mengundang arwah leluhur, makhluk penjaga, dan bahkan para dewa untuk merayakan keseimbangan alam. Cahaya seperti lentera sering terlihat menari di udara. Beberapa pendaki pernah tanpa sengaja mendekati perjamuan itu. Mereka melihat meja panjang, penuh makanan dan minuman yang harum. Namun, begitu didekati, semuanya hilang seperti asap, meninggalkan wangi bunga yang pekat. Para tetua berpesan, jangan pernah ikut makan, karena itu akan membuat roh menahan jiwa seseorang di gunung selamanya. Di puncak tersembunyi Merbabu, ada sebuah kolam kecil yang airnya sangat jernih. Konon, ini adalah tempat Ki Sembara membasuh wajahnya setiap fajar. Air ini dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit dan mengembalikan semangat hidup. Namun, kolam itu hanya muncul sekali setiap 7 tahun. Warga desa yang beruntung menemukan kolam itu akan mengambil airnya dengan batok kelapa, bukan ember atau botol, sebagai tanda penghormatan. Siapapun yang meminumnya harus berjanji untuk menggunakan kesehatannya demi membantu orang lain, atau air itu akan kehilangan khasiatnya. Pendaki sering melaporkan melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di puncak memandang ke arah laut selatan. Sosok itu disebut Sang Penunggu Senja. Menurut legenda, ia adalah mantan panglima kerajaan yang dihukum para dewa karena mengkhianati rajanya. Ia kini menjadi penjaga senja di Merbabu. Saat matahari tenggelam, ia akan menatap langit seakan menunggu sesuatu. Penduduk percaya, ketika bayangannya memanjang hingga menutupi desa, hujan deras akan turun dalam waktu 3 hari. Tidak ada yang berani mengganggu atau memanggilnya, karena ia hanya berbicara dengan para roh. Di beberapa malam tertentu, dari lereng gunung terdengar suara seruling yang indah. Warga menyebutnya angin seruling Merbabu. Konon, suara ini berasal dari roh seorang pemuda gembala yang meninggal tersesat di kabut. Ia menirup serulingnya untuk mencari jalan pulang. Para tetua percaya, suara itu adalah pertanda musim tanam akan segera dimulai. Anak-anak dilarang mengikuti suara tersebut karena khawatir akan terbawa jauh ke hutan. Meski begitu, banyak pendaki merasa damai mendengar melodi itu di tengah malam dingin di gunung. Kabut Merbabu kadang bergerak seperti menari, berputar di antara pohon pinus. Menurut cerita, itu adalah tarian para peri hutan yang merayakan pergantian musim. Mereka hanya muncul pada malam tertentu ketika bulan sabit menggantung rendah. Penduduk yang melihat tarian ini biasanya akan mendapatkan keberuntungan selama setahun. Namun, siapapun yang mencoba merekam atau mengganggu mereka akan tersesat. Peri hutan sangat menjaga rahasia mereka dan hanya orang berhati lembut yang boleh melihat pertunjukan ini. Di jalur pendakian sisi utara, ada batu aneh yang ukurannya bertambah setiap tahun. Warga menyebutnya batu tumbuh. Konon, batu itu adalah telur naga yang belum menetas. Naga Lawu menaruhnya di sana dan menunggu waktu yang tepat untuk membangunkannya. Beberapa orang mencoba memecahkan batu itu,
tetapi selalu gagal. Batu itu terasa hangat saat disentuh dan memancarkan getaran halus. Para tetua memperingatkan, jika batu itu menetas, seekor naga baru akan lahir untuk menjaga gunung selama ribuan tahun. Di hutan dekat lereng barat, kadang terdengar suara riuh seperti pasar malam. Orang bercakap, pedagang menawarkan barang, dan koin berjatuhan. Namun, jika didekati, suara itu menghilang. Warga menyebutnya pasar gaib merbabu. Orang yang secara tidak sengaja masuk ke pasar ini akan melihat dagangan yang luar biasa. Kain emas, buah bercahaya, dan perhiasan permata. Namun, jika membeli dan membawanya pulang, barang itu akan berubah menjadi daun kering atau batu biasa. Hanya makanan yang dimakan di tempat yang tetap terasa nikmat tanpa kutukan. Di sebuah tikungan jalur pendakian, berdiri pohon besar berusia ratusan tahun. Batangnya berlekuk-lekuk seperti wajah manusia. Warga percaya pohon ini adalah jelmaan seorang biksu yang gugur melindungi gunung. Ia kini menjadi penjaga jalur. Pendaki yang lelah biasanya beristirahat di bawah pohon ini dan merasa segar kembali. Namun, siapapun yang bersikap tidak sopan akan mendengar suara bisikan marah di telinganya. Pohon ini sering dihiasi kain merah putih sebagai tanda penghormatan. Konon, di dalam perut merbabu terdapat rantai raksasa yang menambatkannya ke bumi. Rantai ini dibuat oleh para dewa agar merbabu tidak terbang ke langit seperti gunung-gunung lain di masa purba. Pada malam tertentu, jika bumi bergetar, warga percaya itu adalah rantai yang bergeser. Suara gemuruh yang terdengar di dalam tanah dianggap sebagai bunyi besi raksasa yang bergesekan. Legenda ini membuat orang menganggap gempa di merbabu sebagai pesan dari para dewa. Di puncak rumputan merbabu, saat malam cerah, bintang-bintang terlihat begitu dekat, hingga seakan bertaburan di tanah. Warga menyebutnya ladang bintang. Konon, bintang itu adalah benih cahaya yang dijatuhkan para dewa untuk menumbuhkan bunga-bunga ajaib. Pendaki yang tidur di puncak kadang terbangun dan menemukan butiran cahaya kecil di selimut mereka. Jika disimpan, cahaya itu akan memudar. Tetapi jika ditanam, akan tumbuh bunga putih yang hanya mekar di malam hari. Setelah hujan deras, kadang muncul pelangi besar melintang dari merbabu ke Gunung Merapi. Legenda mengatakan itu adalah jembatan bagi para roh untuk berpindah antara dua gunung kembar itu. Masyarakat percaya jika melihat pelangi itu dari awal hingga ujung, berarti seseorang akan mendapatkan tamu istimewa dalam hidupnya. Namun, para tetua berpesan untuk tidak berjalan ke arah ujung pelangi karena dipercaya akan terbawa ke dunia roh. Di kaki merbabu, setiap subuh kadang terdengar suara nyanyian perempuan yang lembut. Warga menyebutnya senandung pagi. Konon, itu adalah suara Dewi Arumsari yang membangunkan bunga-bunga di lereng agar mekar serentak. Para petani percaya, jika suara itu terdengar jelas, hari tersebut akan cerah
dan panen berhasil. Namun jika senandung itu terhenti tiba-tiba, berarti hujan deras akan datang. Beberapa pendaki yang mendengar suara itu merasa hati mereka menjadi tenang dan bersemangat kembali. Di jalur tua menuju puncak, terdapat batu pipi besar dengan ukiran aksara kuno. Batu itu disebut batu perjanjian, tempat para tetua desa bersumpah menjaga gulung. Ukiran di batu dipercaya ditulis oleh para dewa sendiri. Pendaki yang duduk di atas batu ini konon akan mendengar suara gaib menanyakan tujuan mereka mendaki. Jika jawabannya tulus, perjalanan akan lancar. Jika bohong, mereka akan menghadapi rintangan, seperti badai kabut atau jalur yang tiba-tiba menghilang. Di lereng tersembunyi, terdapat danau kecil yang airnya memantulkan bayangan seperti cermin. Warga menyebutnya Danau Cermin karena dipercaya mampu memperlihatkan masa depan orang yang menatapnya. Namun, tidak semua ramalan yang terlihat membawa kebahagiaan. Beberapa orang melihat peristiwa yang belum siap mereka hadapi. Oleh karena itu, para tetua melarang anak muda bermain di sekitar danau ini tanpa bimbingan orang bijak. Legenda mengatakan bahwa Nyi Rara Kidul, penguasa Laut Selatan, pernah mengunjungi Merbabu. Ia datang untuk meminta bantuan naga Lawu melindungi laut dari roh jahat. Sebagai tanda persahabatan, ia meninggalkan kain hijau di puncak gunung. Sejak saat itu, kain itu muncul setiap kali kabut tebal datang dari selatan. Penduduk percaya, jika kain itu berkibar di puncak, berarti akan ada ombak besar di laut selatan dan para nelayan harus berhati-hati. Kadang, saat fajar, terlihat barisan sosok gelap berjalan menuruni lereng. Mereka disebut pasukan bayangan. Arwah para prajurit kuno yang gugur di medan perang. Mereka kembali ke Merbabu untuk beristirahat setelah semalam berkelana. Warga desa hanya mengamati dari jauh dan menutup pintu rumah. Mengganggu pasukan ini dipercaya dapat membawa sial atau sakit misterius. Hanya sesaji bunga dan dupa yang ditaruh di tepi jalan yang dapat membuat mereka lewat tanpa marah. Ada sebuah mata air di lereng Merbabu yang airnya mengalir dalam 3 warna: bening, biru muda, dan kehijauan. Setiap warna dipercaya memiliki khasiat berbeda: kesehatan, ketentraman hati, dan kejernihan pikiran. Air ini hanya bisa diambil pada pagi hari sebelum matahari tinggi. Setelah itu, warnanya akan berubah menjadi biasa. Para pendaki yang menemukannya sering merasa segar dan penuh energi selama perjalanan. Di puncak tertentu, terdapat batu besar penuh pahatan gambar dan tulisan kuno. Warga percaya itu adalah catatan sejarah gunung, ditulis oleh para leluhur yang pernah berbicara langsung dengan dewa. Pahatan itu menceritakan asal-usul naga Lawu, Ki Sembara, dan para roh penjaga. Namun, sebagian tulisan hilang terkikis waktu, meninggalkan misteri yang belum terpecahkan. Pendaki sering memotret batu ini, berharap bisa mempelajarinya lebih lanjut. Di suatu area puncak, petir sering menyambar meski langit cerah. Warga menamainya ladang tetir. Legenda mengatakan itu adalah arena pertempuran para dewa melawan roh jahat di masa lalu. Sisa kekuatannya masih tersimpan di tanah. Pendaki dilarang membawa logam besar di area ini karena dipercaya akan memancing sambaran petir. Namun, sebagian orang
datang untuk bersemadi, berharap mendapatkan kekuatan dari energi alam yang tersisa. Kadang pada malam tertentu, terlihat cahaya bergerak seperti rantai melingkari puncak. Warga menyebutnya rantai cahaya, tanda bahwa para dewa sedang mengikat roh jahat agar tidak turun ke desa. Fenomena ini dianggap sebagai peringatan untuk memperbanyak doa dan menjaga perilaku. Mereka yang mencoba mendekat saat cahaya muncul akan merasakan angin dingin yang menusuk tulang. Di jalur curam dekat puncak, ada tebing batu dengan lekukan yang membentuk wajah manusia. Warga percaya itu adalah wajah seorang pendeta yang mengorbankan dirinya untuk menghentikan letusan gunung. Wajah itu tampak tersenyum, seolah bahagia dengan pengorbanannya. Pendaki yang menatapnya lama sering merasa damai dan berani menghadapi pantangan hidup. Tidak semua kabut di Merbabu menyesatkan. Ada kabut tipis berwarna keperakan yang justru menuntun pendaki ke jalur aman. Warga percaya kabut ini adalah jelmaan roh para leluhur yang ingin melindungi keturunannya. Pendaki yang mengikuti kabut ini biasanya sampai di puncak lebih cepat tanpa merasa lelah. Namun, kabut ini jarang muncul dan hanya terlihat oleh orang yang hatinya tidak diliputi rasa takut. Di puncak tertinggi, dipercaya ada balai tak kasat mata tempat para penjaga gunung berkumpul. Di sana, nada lawu, kisembara, dan makhluk-makhluk gaib berdiskusi menjaga keseimbangan alam. Balai ini hanya bisa dilihat oleh orang terpilih. Mereka yang pernah melihatnya menceritakan bangunan megah dari batu hijau berkilau dengan atap awan dan lantai dari air jernih yang mengalir. Kadang awan di atas Merbabu membentuk wujud naga dan burung raksasa saling berhadapan. Warga percaya ini adalah pertempuran roh yang terjadi di dunia gaib namun tercermin di langit. Fenomena ini dianggap sebagai pertanda perubahan besar, seperti musim baru atau datangnya pemimpin baru. Saat awan-awan itu terbentuk, desa akan mengadakan doa bersama untuk keselamatan. Sekali dalam 10 tahun, puncak Merbabu terlihat dipenuhi cahaya seperti ribuan obor. Legenda mengatakan itu adalah arwah leluhur yang datang untuk memberkati tanah dan keturunannya. Warga desa akan naik, membawa sesaji bunga dan makanan, lalu meletakkannya di titik tertentu. Keesokan harinya, sesaji itu hilang tanpa jejak. Dianggap telah diterima oleh para leluhur. Legenda Merbabu berakhir dengan sebuah janji. Selama manusia menjaga gunung, gunung akan menjaga manusia. Naga Lawu, Ki Sembara, dan para roh berikrar untuk melindungi tanah ini dari bencana. Namun, jika manusia serakah dan merusak alam, Merbabu akan mengguncang bumi dan memanggil badai. Pesan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua bahwa Merbabu bukan hanya gunung, melainkan penjaga kehidupan.